Ya pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Pak Osman. Pak Osman, kalau misalnya kita cermati ini kan 4 pilar ini seakan-akan kok kayaknya bahasanya berat sekali begitu. Nah ini kalau menurut Anda ini menggunakan bahasa yang seperti apa sebetulnya yang mungkin bisa dimengerti dari masyarakat? Karena kita semua tahu betul bahwa arti penting dari 4 pilar ini sangat penting untuk kedepannya. Yang ditanya istilahnya kan berat atau materinya? Materinya sebetulnya di dalamnya. Materinya. Jadi kan begini, 4 pilar dulu kan sebetulnya dulu pernah P4, ya kan? Yang kita dapatkan sekarang 4 pilar, sebetulnya dibalik-balik aja, supaya gampang, ya. 4 pilar dulu berbangsa dan bernegara, nggak disetujui. Tapi kemudian sekarang kita ganti, yang simple apa sebutannya? 4 pilar ini udah populer, tinggal ditambah pelaksananya MPR RI, 4 pilar MPR RI. Nah supaya kita tidak ragu nanti, supaya jangan nanti dilakukan lagi review kepada MK, kita datangi dulu ketua MK-nya, kita konsultasikan. Itu kesimpulannya, beliau juga mendukung. Ini yang simple katanya, yang gampang diingat. Ini aja diteruskan. Bahkan mereka menganjurkan kita menggunakan itu. Nah inilah saya bilang bahwa jangan kita mengajak masyarakat tuh yang susah-susah, yang gampang-gampang aja, yang gampang diingat. 4 pilar MPR RI kan gampang kan? 4 pilar berbangsa dan bernegara, Pancasila, undang-undang panjang. Namanya saja sudah susah ya Pak Osman. Susah. Jadi yang gampang aja lah. Nah tadi yang disampaikan juga oleh Pak Osman dan Pak Basarah di sini sudah menyusur berbagai aspek dan komponen, mulai dari pendidikan, TNI, Polri, unsur agama juga. Nah bagaimana dengan sosialisasi dengan daerah-daerah tertinggal atau daerah-daerah perbatasan seperti itu untuk sosialisasi ini? Jadi gini, di perbatasan itu justru perlu kita menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi, karena kita berhadapan dengan negara orang. Tapi tentu juga kita harus memikirkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat itu kan kalau tidak sejahtera, apa yang dipikir ini 4 pilar atau ini, ya? Boro-boro memikirkan 4 pilar ya Pak ya, kalau perutnya perutnya lapar kan. Jadi itu single, adanya 4 pilar, adanya kesejahteraan itu harus jalan. Supaya apa? Apalagi kalau kita di perbatasan melakukan sosialisasi 4 pilar itu dengan mengisi, itu sebenarnya kalau kita datang mengisi, lantas juga membagikan kesejahteraan mereka. Dan kita juga melihat dari dekat apa yang terjadi. Masa beli barang lebih murah di sebelah daripada tempat kita. Nah ini juga harus ada cara-cara yang memproteksi wilayah di tempat kita agar mereka betul-betul belanja di tempat kita. Ya, kalau yang terjadi di perbatasan ternyata mereka belum sejahtera begitu, berarti itu akan semakin susah gitu untuk... Bukan semakin susah, disitulah tantangan bagaimana kita sebagai anak bangsa ini melaksanakan tugas-tugas yang harus mencatatkan di segala pelosok tanah air, bukan hanya di ibu kota. Juga saya tambahkan ya, kegiatan sosialisasi kami di perbatasan itu tidak sebatas sosialisasi wacana. Sosialisasi wacana artinya seperti yang tadi saya katakan, fokus group discussion, TOT dan lain sebagainya. Tapi khusus di daerah perbatasan, karena memang kita sudah berhadapan langsung dengan realitas empirik masyarakat di perbatasan itu, karena memang ada semacam kesalahan paradigma pembangunan ya, bahwa daerah perbatasan itu dianggap daerah terbelakang. Nah kita menyadarkan itu untuk membalik bahwa daerah perbatasan itu adalah beranda depan Republik, sehingga seluruh masyarakat yang ada di sana itu harus tingkatkan kesejahteraannya. Sehingga pada saat kami melaksanakan sosialisasi di perbatasan, bukan cuma tim sosialisasi MPR yang bertugas di sana, tapi juga Pak Usman Sabta membawa menteri-menteri terkait, membawa pejabat-pejabat terkait. Katakan misalnya Menteri Desa, ya, ketika kemudian kita tahu pedesaan-pedesaan di sana perlu sentuhan pembangunan, Pak Usman Sabta melalui otoritas pimpinan MPR bicara kepada Presiden agar menteri terkait ikut. Apa yang dibutuhkan? Jadi betul. Jadi temuan yang kita lakukan pada saat sosialisasi di sana, setelah perspektif pikiran wawasan kebangsaan terbuka, tapi juga langsung kita atasi masalah-masalah mereka. Makanya kerjasama kita dengan pemerintah itu sangat mutlak dalam kegiatan sosialisasi ini, khususnya di daerah perbatasan. Kementerian itu juga contoh ya,
sekarang telah diputuskan akibat daripada kunjungan dan sosialisasi 4 pilar di perbatasan Entekong, itu dibangun jalan sepanjang perbatasan 300 kilo. Baik. 300 kilo, bukan sedikit. Dan itu nanti karena daerahnya susah, rawa, ya, dan rawan, ya, itu kita menggunakan TNI untuk melaksanakan pembangunannya. Karena mereka kan juga punya tenaga ahli di bidang road construction itu salah satu. Dan itu memberikan kehidupan kepada masyarakat perbatasan. Bisa jual pisang goreng, bisa jual nasi, bisa. Jadi ini Mbak Sakri adalah satu peningkatan dari kegiatan sosialisasi sebelumnya. Di zaman Pak Taufik dulu itu kita memang disiapkan fundamen kegiatan sosialisasi 4 pilar ini. Periode ini sosialisasi itu ditingkatkan pada pembudayaan. Jadi sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai 4 pilar MPR RI ini dalam praktek. Dalam praktek itu artinya ketika kita ketemu kan loh tuh terjadi kesenjangan ekonomi. Padahal menurut sila kelima keadilan sosial tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Maka kemudian kita membawa pemerintah di situ. Jadi tidak hanya sekedar sosialisasi, tidak hanya sekedar sosialisasi. Juga ada tindakan nyata. Betul. Kesejahteraannya dulu harus dipenuhi, baru nasionalisme itu akan muncul di situ. Dua-duanya secara secara bersamaan. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk, kami kembali sesaat lagi.